Karena itu kita harus tahu bahwa basic kasih kita kepada Tuhan bukan tentang kita yang hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus yang hidup di dalam kita. Yesus hidup melalui kita. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana Yesus hidup melalui kita, Yesus hidup di dalam kita? Disinilah kekristenan itu yang membuat berbeda, saudara. Ketika Yesus hidup melalui kita, Yesus hidup di dalam kita, itu karena ada satu hubungan yang dibangun, bukan karena mau khotbah kita baru nyiapkan firman Tuhan, bukan karena ada tugas baru kita membangun hubungan di hadapan Tuhan, tetapi setiap hari kita bangun, ada tugas, tidak ada tugas, pendeta atau bukan pendeta, aktivis atau bukan aktivis, setiap kita, setiap pribadi kita harusnya membangun hidup di hadapan Tuhan, bukan karena agenda pelayanan, bukan karena acara panggung, tetapi karena sebuah kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Yesus hidup melalui kita. Itulah kebenaran bagaimana tentang kekristenan. Sekarang ini kan kekristenan itu telah berubah arahnya. Kekristenan itu adalah ketika kita mau tampil, ketika kita mau khotbah, ketika kita mau melayani, ketika kita mau menjadi pemimpin pujian, pemain musik, pendoa dan sebagainya, selalu serba panggung. Tetapi saudara tahu bahwa kekristenan itu bukan berbicara tentang panggung. Kekristenan itu tentang hidup Yesus, tentang bagaimana Yesus hidup melalui hidup kita, melalui pelayanan yang sehari-hari yang terjadi dalam hidup kita. Kekristenan itu bukan tentang kita hidup bagi Yesus, bukan tentang kita hidup bagi Yesus, tetapi tentang Yesus hidup melalui kita. Jadi berbicara tentang kasih mula-mula, sekali lagi, bukan berbicara tentang berkurangnya kasih kita kepada Tuhan, tetapi tentang kembali kepada pengalaman pertama kali Tuhan menjamah hidupmu, Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan pertama kali masuk dalam hidupmu. Saat itu ketika kita mengingat hari di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan mengampuni kita, Tuhan memeluk kita, Tuhan menjadikan kita anaknya, pada saat itu juga kita kembali kepada kasih kita yang semula di hadapan Tuhan. Saudara, mengasihi itu adalah buah. Akarnya apa? Bukan akar. Mengasihi itu buah, bukan akar. Lalu akarnya apa? Akarnya adalah bagaimana hidup Yesus. Yesus hidup melalui kita. Itulah akarnya. Jadi bukan kita membangun pelayanan karena ada tugas, membangun acara karena ada tugas pelayanan, membangun ibadah karena ada tugas pelayanan, bukan. Jadi betapa pentingnya akar yang dibangun di hadapan Tuhan supaya kita mempunyai satu kehidupan di hadapan Tuhan, dan satu kehidupan itulah bagaimana kita menjaga kasih mula-mula yang mengalir deras dalam hidup kita. Saudara, begitu banyak hari-hari terakhir ini orang-orang yang hidupnya tidak lagi membangun kehidupan di hadapan Tuhan. Mereka sudah kehilangan arah karena memang tidak ada ibadah yang seperti biasanya. Mereka sepertinya mau hidup sendiri. Saya katakan, justru saat-saat inilah saat-saat yang menentukan. Saat-saat di mana hatimu memang terarah kepada Tuhan atau tidak. Ini waktunya engkau harus sendiri dengan Tuhan. Ini waktunya kesempatan besar kau membangun akarmu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya buahnya itu menjadi buah yang kekal di hadapan Tuhan. Gak tergantung emosi, gak tergantung dengan semangat, gak tergantung dengan segala sesuatu yang eksternal, tetapi tergantung kepada hubunganmu di hadapan Tuhan. Karena itu kekristenan sejati, sekali lagi saya katakan, bukan tentang kita hidup bagi Yesus, bukan emosi kita, bukan karena hal-hal yang eksternal, tetapi tentang Yesus hidup melalui kita. Dan ketika Yesus hidup melalui kita, maka kita lihat begitu dahsyatnya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, dan begitu ajaibnya Tuhan mengalir melalui hidup kita, maka ada banyak orang diberkati.